Saudara-saudari yang terkasih, selamat tahun baru. Hari ini tahun baru liturgi. Jadi ada penanggalan liturgi. Setiap Advent pertama Gereja Katolik itu menggunakan penanggalan liturgi yang baru. Maka selalu Advent pertama itu adalah tahun liturgi. Dan hari ini adalah tahun liturgi A. Di dalam gereja itu ada 3 tahun, A, B, C. A itu sepanjang tahun nanti sampai Advent berikutnya itu kebanyakan yang dibaca kita dengar itu dari Injil Matius. Tahun B itu Injil Markus, dan tahun C yang baru saja kita lewati itu Injil Lukas kebanyakan. Belum lagi ada tahun 1 dan tahun 2. Jadi perputaran bacaan itu 6 tahun. Pada hari biasa ada tahun pertama dan tahun kedua, yaitu tahun pertama tahun ganjil, tahun kedua tahun genap. Sejak Advent hari ini yang pertama sampai dengan tanggal 16 Desember, kalau kita perhatikan bacaan-bacaan itu fokus pada kedatangan Yesus yang kedua, yaitu pada akhir zaman. Maka kita tidak mendengarkan tentang berita kelahiran, tentang akhir zaman, kedatangan Yesus yang kedua. Baru nanti pada tanggal 17 Desember sampai dengan Natal kita mendengarkan bacaan-bacaan tentang kelahiran Yesus sebagai kedatangan Yesus yang pertama. Di antara kedatangan Yesus yang pertama dan kedua, sebetulnya ada yang disebut kedatangan Yesus yang ketiga. Boleh juga orang mengatakan kedatangan pertama pada kelahiran Yesus Natal, kedatangan terakhir pada akhir zaman nanti, dan yang di tengah-tengah itu sebagai kedatangan kedua. Tapi biasanya kedatangan pada akhir zaman disebut dengan kedatangan yang kedua. Kedatangan Yesus pada yang di tengah-tengah itu, yang ketiga itu adalah kehadiran Yesus dalam hidup sehari-hari. Entah lewat sakramen, misalnya perayaan Ekaristi, atau peristiwa-peristiwa lain yang kehadirannya sungguh dirasakan oleh kita ketika Tuhan memberikan rahmat dan bantuan kepada kita. Dan di mana kita mengalami kehadiran Yesus dalam hidup sehari-hari. Untuk itulah Advent juga merupakan saat untuk diam sejenak, untuk berhenti sejenak dari berbagai aktivitas hidup kita, untuk menyadari kehadiran Allah dan mensyukuri rahmat yang luar biasa yang tidak mungkin disadari, walaupun bisa jadi terjadi dalam hidup sehari-hari kita. Kita mengalaminya atau mendapatkannya, mendapatkan rahmat Tuhan, tetapi kita tidak merasakannya. Maka orang butuh diam sejenak dari berbagai kesibukan sehari-hari. Orang butuh tenang sejenak dari hiruk pikuk kehidupan rutin. Orang butuh fokus sebentar untuk menyambut kehadirannya. Advent mengajak kita bangun secara rohani dari rutinitas hidup sehari-hari, bahkan bangkit secara rohani dari keterpurukan hidup, yaitu dari kesalahan dan kegagalan, dari kegelapan dan kejahatan. Kalau kita menyaksikan sepak bola, misalnya kejuaraan-kejuaraan dunia atau Eropa, ya, seorang pemain bola Katolik yang mencetak gol bersukacita dengan bangga berlari, lalu mendengarkan sorai pujian dari para pendukungnya, fansnya, tetapi ia berlari tidak ke arah para pendukungnya, melainkan berlari ke sudut lapangan. Ia sujud, membuat tanda salib, berdoa, berhenti, bersyukur sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di dalam permainannya yang gemilang. Tendangannya yang menyebabkan jebolnya gawang lawan disadari bukan hanya karena kepiawaiannya bermain bola saja, tetapi juga disadari sebagai bagian dari penyelenggaraan Tuhan. Baru setelah itu dia datang disambut teman-temannya, menyambut kepada para pendukungnya. Itulah diam sejenak. Dalam tradisi gereja Katolik sebetulnya ada
Pada jam 6 tadi ada doa Angelus, pada jam 12, nanti pada jam 6 sore. Maka dalam beberapa acara pertemuan, kalau moderator atau pembawa acara sadar, kadang-kadang di tengah acara, mari kita berhenti sejenak, kita berdoa Angelus. Itulah yang disebut diam sejenak. Diperlukan saat-saat untuk menyadar. Ada di Filipina, baru-baru ini ada seorang bercerita dalam pertemuan di Bangkok tentang perkembangan iman. Bagaimana ada masyarakat di suatu daerah umat, selalu kalau lewat gereja itu, mau kerja, mau sekolah, mau pergi, diam sejenak di depan gereja, berlutut, berdoa sebentar, membuat tanda salib, lalu pergi lagi. Demikian juga waktu pulang keluar melewati gereja itu diam sejenak, berhenti. Demikianlah juga di beberapa negara Katolik seperti Brazil, orang begitu lewat gereja berhenti sejenak, tanda salib, menunduk, menyadari kehadiran Tuhan. Demikianlah perlu dalam hidup kita, berhenti, diam sejenak, menyadari Tuhan sungguh hadir dalam hidup kita. Itulah saudara-saudari yang diingatkan Yesus di dalam Injil hari ini. Kita diajak untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas untuk menyadari penyelenggaraan ilahi, untuk menyadari rahmat Tuhan yang terus-menerus menyapa manusia supaya manusia bahagia, selamat, penuh sukacita, terutama juga berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua pada akhir zaman. Pada zaman Nuh, orang tidak menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari, hingga akhirnya terjadi air bah karena umat tidur secara rohani. Ketika terjadi, kaget semua, sedangkan Nuh dan keluarganya siap, sudah ada di dalam perahu, sudah ada di dalam bahtera sehingga selamat. Mereka yang lain tidak menyadari kelalaian hidup beriman dan kedosaan melawan Allah hingga malapetaka terjadi. Maka Yesus mengajak para murid untuk bangun secara rohani, berjaga-jaga, siap sedia menyambut kedatangan Tuhan, siap sedia menyadari kehadiran Tuhan dengan cara menghidupi keutamaan yang diajarkan Yesus. Itulah juga yang diungkapkan oleh Paulus dalam bacaan kedua, untuk bangun dari tidur dengan menanggalkan perbuatan kegelapan dan hidup dengan sopan, yaitu sesuai dengan perintah Tuhan. Dan itulah ajakan Yesaya untuk berjalan dalam terang Tuhan, agar kita mampu menyadari jejak-jejak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, berjalan dalam terang Tuhan, yaitu bangun secara rohani, adalah sikap berjaga-jaga, siap sedia dengan penuh perhatian, fokus pada kehadiran dan bantuan Tuhan di dalam hidup kita. Menjadi terang dunia, menyadari kehadiran kita, menyadari kehadiran Allah yang terus-menerus mengantar dan membantu kita untuk makin hari makin baik. Kita diajak berhenti sejenak dari berbagai kesibukan sehari-hari, rutinitas sehari-hari, bahkan dari kesuksesan, untuk menyadari Tuhan yang hadir. Bahkan nafas sehari-hari pun kita tidak sadar bahwa itu berasal dari Tuhan. Ketika kita sesak nafas, ketika ada masalah dalam pernafasan, baru kita menyadari betapa oksigen itu berharga, betapa Tuhan menyediakan oksigen yang luar biasa untuk kehidupan kita. Kita diajak juga untuk meninggalkan kehidupan gelap agar siap sedia saat Tuhan datang menjemput kita. Kadang ada peristiwa yang tidak kita inginkan dan bukan dikehendaki oleh Tuhan, seperti sakit, bencana alam, kecelakaan manusia, tidak dikehendaki oleh Tuhan, tidak dimaui oleh kita. Tetapi karena kasih-Nya, Tuhan menjadikan peristiwa-peristiwa negatif itu sebagai kesempatan rahmat untuk diam sejenak. Untuk itulah mengapa orang yang sakit
bisa menjadikan kesempatan untuk berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga makin dekat dengan Tuhan. Untuk itulah orang yang celaka dan mengalami malapetaka bisa menjadi saat kesempatan untuk menyadari ternyata Tuhan begitu baik dan kita telah lalai dalam hidup kita. Berhenti sesaat menyadari peranan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, berhenti sejenak dan bangun secara rohani adalah sikap yang tepat untuk siap sedia dan berjaga akan kedatangan Tuhan. Advent adalah saat yang tepat untuk bangun secara rohani dan berjaga. Advent bukan sekedar diam, duduk, pasif, tetapi kata Advent bagus sekali, advenire. Venire itu datang, datang menuju. Jadi menunggu itu adalah aktif, datang menuju kepada saat yang dimana kita menantikan. Kalau kita menantikan saat kelahiran Tuhan, kita secara aktif menunggu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung ke arah apa yang kita tunggu, sehingga siapa yang kita tunggu sungguh dapat kita jumpai, karena kita kedapatan dalam keadaan siap, sedia, dan berjaga, sehingga kita dengan penuh sukacita dapat menyambutnya. Mari kita secara aktif diam sejenak, mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kita.